Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan korupsi EKTP. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Kristo Suryo Kusumo dan juga juru kamera Dwi Nanto dari Gedung KPK. Langsung saja kita sapa Kristo, bagaimana perkembangan kasus EKTP hingga saat ini? Ya baik saja terkait dengan kasus IKTP, hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan untuk saksi atas nama Vidi Gunawan, dan Vidi Gunawan ini sendiri diketahui adalah merupakan adik dari tersangka kasus korupsi IKTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dan Vidi sendiri sebelumnya pernah diperiksa KPK untuk tersangka anggota DPR Markus Nari pada 12 Juli 2017 lalu. Dan selain itu juga KPK juga sudah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Vidi Gunawan sendiri dan Dedi Priyono sejak 5 Juli 2017. Dan nama Vidi Gunawan ini sendiri muncul pada surat tuntutan Irman dan Sugiharto yang dibacakan pada Kamis 22 Juli lalu, di mana nama Vidi Gunawan ini masuk ke dalam pecahan tim Fatmawati yang diketahui sebagai tim Fatmawati ini diketahui sebagai untuk membuat skenario untuk melakukan konsorsium di lelang proyek IKTP. Dan juga untuk sejumlah kasus lainnya, hari ini KPK juga sudah melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk kasus PT PAL, yaitu Firmansyah Arifin, lalu ada juga Arif Cahyana dan juga Saiful Anwar ini terkait untuk pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina pada tahun 2004 dan 2017. Dan juga KPK juga memanggil Novel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla terkait kasus suap satelit monitoring di Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Sakti. Ya Kristo, apakah sudah ada tersangka baru dalam kasus ini? Ya, untuk dari kasus IKTP sendiri saat ini masih belum ditemukan adanya tersangka baru, namun KPK sendiri terus menyelidiki bukti-bukti dan juga mempelajari fakta-fakta persidangan yang sudah dilalui selama beberapa kali ini untuk menemukan nantinya apakah ada bukti baru ataupun fakta-fakta lainnya yang nantinya dapat menimbulkan adanya tersangka baru ataupun bukti-bukti lainnya. Dan juga KPK sendiri akan terus melakukan penyelidikan ke sejumlah pihak-pihak ataupun instansi-instansi yang nantinya memang terkait dengan kasus korupsi IKTP ini untuk mencari kembali bukti-bukti yang sekiranya belum ditemukan ini untuk dapat melengkapi berkas kasus agar kasus ini dapat segera diselesaikan. Dan sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah menetapkan 5 tersangka, 2 orang akhirnya dijatuhi vonis oleh majelis hakim terkait kasus korupsi KTP elektronik, di mana kedua terdakwa tersebut divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara. Dua orang tersebut adalah Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Hakim menegaskan kedua terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam proyek IKTP elektronik, di mana dari proyek senilai 5,9 triliun rupiah itu negara dirugikan hingga 2,3 triliun rupiah. Hingga kini KPK masih mengejar sejumlah tersangka lainnya. Dari hasil penyelidikan, KPK telah memeriksa 280 orang saksi, di mana 23 orang anggota DPR RI dan sisanya dari swasta dan pemerintahan. Dari kasus ini, uang yang dikembalikan sebesar 250 miliar rupiah. 220 miliar rupiah berasal dari 5 korporasi dan 1 konsorsium, serta 30 miliar rupiah dari perorangan sebanyak 14 orang.